Lalu pada pasal 132 yaitu militer, dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada personel militer yang lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti kelima pasal ini akan diterapkan kepada siapa nanti bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil tersebut. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang ditetapkan sebagai tersangka cukup banyak, gitu ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Ya, kegiatan pembinaan ini itu dilakukan kepada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu, sehingga kemarin juga kita perlu waktu, ya, tim penyidik dari Polisi Militer Kodam Senen Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu karena memang kejadian ini, ya, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan kepada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat, ya, kepada orang yang tepat, ya, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Dan untuk itu selesai ini saya mohon waktu kepada rekan-rekan media sekalian dan juga kepada warga masyarakat bahwa pemeriksaan para tersangka ini tentu tidak mudah. Tidak mudah itu artinya kita perlu waktu sehingga betul-betul bisa mengetahui peran orang per orang, porsinya masing-masing, sehingga keadilan bisa ditegakkan, tapi pertanggungjawaban juga bisa dilaksanakan. Sehingga nanti siapa, perannya apa, pasal yang diterapkan apa itu betul-betul tepat. Ya, sehingga nanti saya akan sampaikan dari rekan-rekan sekalian untuk perkembangannya, prosesnya. Karena setelah tahapannya kan setelah selesai nanti pemeriksaan para tersangka ini sudah bisa diketahui peran dan porsinya, diterapkan pasal untuk orang per orang, lalu dilaksanakan gelar perkara. Setelah dilaksanakan gelar perkara, itu akan ada pelimpahan kepada auditor militer untuk siap dilaksanakan persidangan di pengadilan militer. Itu tahapannya. Ya, sehingga sekali lagi setelah ini berikan waktu kepada kami jajaran Tingkatan Darat khususnya dari Polisi Militer Kodam Senen Udayana untuk melaksanakan pemeriksaan para tersangka, ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik, ya. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Siapa, dikenakan pasal apa, ya, ancamannya apa, lalu kita akan informasikan juga pada saat ada gelar perkara, ya, termasuk nanti ada pelimpahan juga akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita akan terbuka, transparan. So, nanti persidangan juga tentu masyarakat bisa mengikuti, dan nanti tuntutannya apa dari auditor, vonis putusan dari hakim apa, rekan-rekan bisa mengikuti. Dan sekali lagi ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan proses sampai dengan tuntas untuk menegakkan, pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi, ya. Lalu ini juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional Tingkatan Darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan, ya, tradisi itu dilakukan yang dapat mendukung operasional keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit.
Demikian ya. Rumah sakit tersebut tidak bisa menangani itu, tapi pada prinsipnya kita bantu ya, kita laksanakan langkah pada rumah sakit lain. Yang kedua, yang berkaitan dengan visum rumah sakit. Tadi saya sampaikan di sini, saya sudah sampaikan juga kepada para rekan media beberapa hari yang lalu bahwa itu dasarnya adalah teknis. Jadi rumah sakit militer ya, militer di sekitar tempat kejadian itu tentu punya keterbatasan. Ya, jadi pada tugas-tugas yang bersifat strategis tertentu, rumah sakit tersebut tidak bisa menangani itu. Tapi pada prinsipnya kita bantu, ya, kita laksanakan langkah pada rumah sakit lain sebagai bentuk solusi untuk mengatasi autopsi yang pertama dan kedua belum bisa terjadi atau belum bisa dilaksanakan. Ya, jadi dasarnya adalah teknis pada rumah sakit militer atau rumah sakit kita, ya, yang mungkin juga terjadi pada rumah sakit umum pada daerah-daerah yang mungkin berada pada jauh dari pusat kota di kabupaten, kota atau provinsi. Woi, Piku, saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Beton, keluarkan. Tidak ada perintah selain perintah saya. Keluarkan. Rumah sakit tentara apa? Keluarkan. Keluarkan. Siapa nama saya? Saya nyawanya, saya pertaruhkan dan nyawa keluarga saya. Keluarkan. Bawa anak. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.